Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sekalian. Hari ini kita masuk pada pertemuan ketiga dari perkuliahan psikologi abnormal. Pertemuan ketiga ini terkait dengan konsep-konsep abnormalitas dan kriteria perilaku abnormal. Akan saya jelaskan sedikit mengenai konsep-konsep abnormalitas dan kriterianya secara umum. Nanti silakan kawan-kawan mencari sendiri referensi yang mungkin bisa dijadikan sebagai rujukan dalam pemahaman mengenai konsep-konsep abnormalitas. Baik, konsep-konsep abnormalitas itu ada beberapa dilihat dari beberapa sudut pandang seperti itu ya. Yang pertama ini statistical inference atau dilihat dari statistik. Nah, statistik ini maka akan terkait kalau di sini bisa kita lihat ada gambar kurva normal. Nah, perspektif ini menggunakan pengukuran statistik di mana semua variabel yang akan diukur didistribusikan ke dalam suatu kurva normal atau kurva dengan bentuk lonceng ya, seperti yang kawan-kawan lihat sekalian. Nah, kebanyakan orang akan berada pada bagian tengah kurva. Sebaliknya, abnormalitas ditunjukkan pada distribusi di kedua ujung kurva. Kriteria ini biasanya digunakan dalam bidang medis atau psikologis, misalnya mengukur tekanan darah, tinggi badan, intelijensi, keterampilan membaca, dan lain sebagainya. Oke, saya akan sedikit jelaskan mengenai kurva normal ini. Secara umum yang dikatakan normal berdasarkan statistika. Statistik itu dia berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah artinya bisa kalian lihat di sini pada gambar ada same as other. Itu adalah titik di mana bagian-bagian tengah itu yang merupakan dikatakan normal. Nah, kemudian ada probability more than other. Nah, probability itu istilahnya itu gini ya, probability more than other, probability less than other. Nah, jadi ada yang lebih, ada yang kurang. Kemudian ada dari kurva normal itu ada yang kurang dari sebelah kiri atau sebelah dan lebih dari sebelah kanan, misalnya seperti itu. Atau bisa juga minus ya, misalnya ke kiri itu minus, ke kanan itu adalah plus, misalnya seperti itu. Kenapa seperti ini? Bisa saya kasih contoh misalnya seperti ini ya. Kalau kita lihat dari skala psikologis misalnya untuk mengukur kecerdasan seseorang, maka orang yang rata-rata itu dikatakan normal. Tetapi rata-rata katakan normal, lebih juga masih dikatakan normal, di atas rata-rata, kemudian di bawah rata-rata itu masih dalam batas normal ya. Tetapi ketika sudah semakin ke bawah, misalnya di bawah rata-rata depensi ya, atau yang termasuk dalam misalnya retardasi mental misalnya, karena IQ-nya bisa di bawah 80 atau sampai 70 misalnya. Nah, maka itu dikatakan abnormal. Kenapa? Karena dia berada di rata kiri, sebelah kiri dari kurva normal. Sedangkan yang kanan berlebihan itu juga dikatakan abnormal. Kenapa abnormal? Karena dia membutuhkan perlakuan khusus. Contohnya misalnya seperti ketika ada orang yang memiliki IQ jenius superior gitu ya, itu sebenarnya memiliki perlakuan yang khusus. Maka dua kategori menurut statistika, ada yang kurang, ada yang lebih. Ada yang kurang, ada yang kelebihan. Maka yang normal dikatakan adalah yang di tengah-tengah, yang standar. Nah, itu menurut kurva normal ya. Saya contohkan seperti tadi, seperti pengukuran dari tes IQ tadi, seperti. Oke, yang kedua expectedness terkait dengan penyesuaian diri. Nah, bisa kawan-kawan baca sini, biasanya perilaku abnormal merupakan suatu bentuk respon yang tidak diharapkan terjadi. Contohnya, seseorang tiba-tiba menjadi cemas, ditunjukkan dengan berkeringat dan gemetar ketika berada di tengah-tengah suasana keluarganya yang berbahagia. Atau seseorang mengkhawatirkan kondisi keuangan keluarganya padahal ekonomi keluarganya saat itu sedang meningkat. Respon yang ditunjukkan adalah tidak diharapkan terjadi. Jadi adanya munculnya penyesuaian diri yang kurang tepat. Contohnya misalnya ketika kalian berada di kelas, kawan-kawan yang lain itu secara umum mampu menyesuaikan dengan kondisi atau proses pembelajaran. Tetapi ada satu orang yang ternyata ketika berada di kelas itu menunjukkan ekspresi-ekspresi yang berbeda. Karena dia tidak mampu menyesuaikan diri, misalnya dengan keringat dingin, kemudian tidak bisa fokus, kemudian segala macam. Nah, ini dikatakan juga
sebagai perilaku yang adanya penyesuaian diri yang tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Gugup itu wajar ya, sebenarnya gugup itu wajar, tetapi bagaimana saya bilang batasannya frekuensi sama durasi gugupnya itu yang menentukan. Kalau terlalu lama gugup dan itu berpengaruh terhadap perilaku maupun bidang lain atau aktivitas lain, maka itu sudah dalam kategori istilahnya itu reminder buat kalian untuk perlu ditangani sebenarnya. Bisa jadi mengarah pada perilaku yang dia katakan abnormal, tidak normal dari biasanya pada umumnya gitu ya. Oke, konteks abnormal dengan abnormal ataupun normal ini bukan berarti abnormal itu gangguan ya, belum tentu ya. Tapi abnormal yang dimaksud itu kita lihat dari berbagai macam sisi, berbeda dari pada umumnya gitu ya. Tapi kalau gangguan itu tingkatannya sudah sampai pada patologis gitu ya. Jadi ada kriteria tertentu. Oke. Yang ketiga, ini violation of norms atau dilihat dari sosial kultural. Nah, perilaku abnormal ditentukan dengan mempertimbangkan konteks sosial di mana perilaku tersebut terjadi. Jika perilaku sesuai dengan norma masyarakat berarti normal. Sebaliknya, jika bertentangan dengan norma yang berlaku berarti abnormal. Nah, kriteria ini mengakibatkan definisi abnormal bersifat relatif tergantung pada norma masyarakat dan budaya pada saat itu. Oke, simpelnya gini. Kita punya budaya di Indonesia sendiri itu budayanya banyak sekali ya. Kita tahu kita terdiri dari beberapa provinsi, beberapa daerah, beberapa suku gitu ya. Nah, bisa jadi misalnya di satu suku itu ternyata normal bagi mereka hal-hal yang seperti itu, tetapi di suku yang berbeda itu dikatakan abnormal gitu ya. Nah, ini adalah dilihat dari sisi sosial kultural dari budaya setempat masing-masing gitu ya. Contoh sederhana di luar negeri, anggap aja ya di luar negeri itu di beberapa tempat mereka sudah melegalkan yang namanya perkawinan sejenis gitu ya, terkait dengan gender atau perkawinan jenis homoseksual ataupun homoseksual ya, ataupun transseksual gitu ya. Di beberapa negara itu melegalkan, tetapi di Indonesia sendiri secara norma sosial kultural maka mereka dikatakan tidak sesuai, artinya tidak normal, dianggap tidak normal. Kenapa? Karena norma budaya kita masih belum menerima hal seperti itu, terutama di Indonesia sendiri kan mayoritas sebenarnya kebanyakan Muslim ya, dari sisi agama juga tidak dilarang dan di budaya juga dilarang, sehingga orang-orang yang mengalami berperilaku seperti itu di negara lain itu dikatakan biasa atau normal, maka di tempat kita dikatakan abnormal. Nah, ini contoh dari sosial kultural. Oke, baik, saya lanjutkan. Personal distress. Oke, personal distress ini terkait kematangan pribadi. Minggu kemarin sudah saya singgung sedikit terkait dengan personal distress. Nah, ini terkait perilaku dianggap abnormal jika hal ini menimbulkan penderitaan dan kesukaran bagi individu. Tidak semua gangguan atau disorder menyebabkan distress. Misalnya gangguan antisosial yang mengancam atau melukai orang lain tanpa menunjukkan suatu rasa bersalah atau kecemasan. Juga tidak semua penderitaan atau kesakitan merupakan abnormal. Misalnya seorang yang sakit karena disuntik, itu bukan dikatakan abnormal. Ada sini yang mungkin yang takut disuntik ya, gitu ya. Nah, itu bukan berarti memang sakit gitu ya, tapi ketika sakit itu menyebabkan, ketika dia berpikir sakit itu aduh sakit, terus dia terus memikirkan rasa sakit itu dan mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari, nah itu bisa jadi mengarah pada abnormal. Contohnya beberapa hal yang mengalami traumatik gitu ya, hal traumatik yang menyebabkan akhirnya dia sangat tidak berani dengan jarum suntik, akhirnya dia menghindari jarum suntik sampai akhirnya ketika mendengar kata jarum suntik mau disuntik pun itu berkeringat dingin dan sampai akhirnya ada beberapa orang yang mungkin sampai pingsan gitu ya. Nah, itu dikatakan abnormal gitu ya, karena mempengaruhi aktivitas yang lain atau hal-hal yang sifatnya aktivitas yang lain gitu di luar dari hal tersebut. Nah, kriteria ini bersifat subjektif karena susah untuk menentukan standar tingkat distress seseorang agar dapat diberlakukan secara umum. Nah, ini berbeda-beda. Makanya di sini disebut dengan personal distress, kematangan pribadi juga. Kenapa? Karena distress kematangan pribadi seseorang itu berbeda-beda. Si A mengatakan bahwa ketika putus cinta itu hal yang wajar gitu. Ya udah gitu. Dia secara matang bisa menanggapi, tetapi ada beberapa orang yang dia denial gitu, menolak gitu untuk saya nggak bisa gitu. Sampai akhirnya mengganggu diri,
mengganggu pikiran, hal-hal kegiatan-kegiatan lain terganggu, dia mulai mengurung diri, menolak. Nah, ini termasuk personal distress, artinya dia sudah mulai masuk fase gangguan. Ketika dia masuk withdrawal other, artinya mengurung diri, dia menarik diri dari lingkungannya, dia mengurung diri di kamar sendirian, sedihnya berlebihan, ini sudah mengarah pada fase depresi, gitu ya. Nah, artinya itu sudah mulai gangguan. Gangguan artinya dikatakan abnormal dan perlu ditangani. Oke. Berikutnya disability, patologis atau maladaptif. Individu mengalami ketidakmampuan atau kesulitan untuk mencapai tujuan karena abnormalitas yang dideritanya. Ini misalnya seperti halnya orang-orang yang mengalami patologis yang sifatnya misalnya ada pengaruh di otaknya, misalnya seperti itu. Misalnya kayak tadi saya bilang bahwa terkait dengan perkembangan ada anak-anak misalnya yang mereka mengalami retardasi mental, jelas ya. Mereka mengalami secara fungsi organik mereka ada bagian-bagian yang terganggu. Seperti itu. Sehingga ini dikatakan mereka tidak mampu mengikuti sesuai dengan mencapai tujuan yang mereka secara umum harus dicapai. Seperti itu. Jadi kalau di sini misalnya para pemakai narkoba dianggap abnormal karena pemakai narkoba telah mengakibatkan mereka mengalami kesulitan untuk menjalankan fungsi akademik, sosial, ataupun pekerjaan. Nah, ini kenapa pemakai narkoba itu dikatakan abnormal? Karena mereka menggunakan zat-zat yang sifatnya terlarang dan itu berlebihan sehingga itu mengganggu aktivitas-aktivitas lain. Artinya gitu ya. Artinya dikatakan abnormal ketika dia mengganggu aktivitas-aktivitas lain. Ya, terutama aktivitas dalam kehidupannya. Orang yang tidak percaya diri berlebihan, dia akan terganggu akademiknya. Misalnya dia ketika maju dia berkeringat dingin, mau presentasi dia berkeringat dingin banget gitu. Akhirnya dia malah menarik diri, malah merasa sakit perut dan lain sebagainya. Itu artinya dikatakan sudah masuk pada posisi abnormal gitu ya. Perlu kita tangani, perlu dicari tahu core-nya, akar masalahnya di mana. Sehingga perlu ditangani secepatnya. Nah, ini hal yang perlu kalian pahami. Tidak begitu jelas juga apakah seseorang yang abnormal juga mengalami disability. Tidak semua ya, karena disability ini ada beberapa hal lagi terkait dengan belajar ada, terkait dengan organ-organ tubuh ada. Gini, orang yang misalnya kebanyakan orang secara normal kan misalnya ya dari posisi tubuh memiliki anggota tubuh misalnya punya tangan, punya kaki lengkap semuanya, maka itu dikatakan normal. Tetapi ketika ada yang misalnya ada kekurangan di bagian tangannya atau apa, itu bisa dikatakan juga abnormal dari sisi disabilitas. Kenapa? Karena mereka ada kekurangan tertentu gitu ya dari sisi fisik. Jadi dari sisi fisik, dari sudut fisik gitu. Tetapi dari sisi yang lain, kognitif dan lain, mungkin mereka memiliki kelebihan misalnya kayak gitu. Oke, jadi kita perlu melihat normal dan abnormal itu dari beberapa sudut pandang gitu ya, tidak hanya dari sudut pandang gitu. Oke, nah ya baik, selanjutnya terkait dengan kriteria pribadi normal. Oke. Sebenarnya ini secara umum saja, nanti kalian secara referensi silahkan dicari lagi lebih dalam karena mungkin kriteria untuk menjadi pribadi yang normal juga cukup banyak, yang abnormal juga cukup banyak gitu ya. Baik, yang pertama memiliki perasaan aman. Jelas ya, perasaan aman itu ketika orang merasa aman, nyaman, maka tidak ada pikiran macam-macam yang akan mengganggu, maka itu menjadikan orang itu menjadi normal. Ya. Jadi maka dia akan terlihat lebih normal gitu, lebih normal. Gitu. Orang yang dikatakan abnormal ketika banyak sekali gangguan-gangguannya gitu ya. Gangguan-gangguan berpikiran kan ada dari sisi perkembangan maupun secara psikologis itu kan ada dari kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, itu kan terkait dengan hal itu. Dari beberapa hal itu psikomotorik itu terkait dengan perilaku-perilaku yang muncul gitu ya. Ketika pikiran kalian terganggu, maka perilaku kalian akan menunjukkan itu gitu ya. Nah, ini maka ketika kita merasa aman, maka mungkin kita akan berperilaku secara normatif. Kemudian yang kedua, memiliki penilaian diri. Orang yang normal dikatakan dia mampu memiliki penilaian terhadap diri sendiri, memiliki harga diri atau penilaian diri sendiri. Artinya seperti apa penilaian diri itu? Penilaian diri itu dia mampu mengetahui, oh saya potensi saya di mana. Potensi itu terkait dengan kekurangan, kelebihan. Oh saya punya kekurangan ini, kelebihan saya ini. Maka itu dia mampu menilai diri sendiri. Tetapi ketika orang tidak mampu melihat, sebenarnya saya mau apa sih? Sebenarnya kekurangan saya apa sih? Kelebihan saya apa sih? Ketika mau menyebutkan kelebihannya, maka takut-takut gitu ya biasanya. Ditanya, oh silahkan tuliskan 3 kelebihan yang kamu miliki. Maka yang dilakukan bingung nih, kelebihan saya apa ya? Kelebihan berat badan, bla bla bla.
Bukan seperti itu. Tapi kelebihan menurut kalian yang kira-kira mampu meningkatkan prestasi kalian atau yang mampu mengembangkan lebih jauh lagi terkait dengan pribadi diri kalian. Itu yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, memiliki spontanitas dan emosi yang tepat. Spontanitas itu ketika ada orang memberikan stimulus, maka respon yang kalian berikan tepat. Emosi yang tepat juga, ketika memang itu kondisinya sedih, maka bagaimana sedih itu. Ketika itu marah, ya bagaimana marah itu. Tetapi marah dalam artian konteks marah yang dikatakan wajar itu seperti apa? Karena ada marah yang dikatakan tidak wajar gitu ya. Nah, itu marah sebenarnya sedikit gitu. Cuma kesenggol sama orang tapi marahnya luar biasa sampai mukul-mukul orang. Nah, itu dikatakan tidak wajar gitu. Artinya dia punya masalah terkait dengan emosional gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya mempunyai kontak dan dengan realitas secara efisien. Artinya dia memiliki kontak realitas. Ketika kalian memang harus gagal, kenapa harus kalian tolak gitu ya? Artinya memang gagalnya karena apa? Ya gagalnya karena kalian tidak berusaha, ya udah gitu. Kenapa kalian harus sedih berlebihan? Toh itu karena kalian sendiri, itu yang pertama. Realitas ya, karena realitasnya seperti apa? Realitanya seperti apa? Realnya seperti apa? Dan juga tadi kalau terkait dengan abnormalitas yang psikosa, saya bilang kemarin yang halusinasi, dan segala macamnya, dia tidak mampu membedakan antara yang real dan tidak. Kenapa? Karena seakan-akan dia melihat sesuatu yang sebenarnya itu gambarnya itu muncul dalam pikirannya. Orang lain tidak melihat. Nah, ini contohnya seperti itu. Kemudian memiliki dorong-dorongan dan nafsu-nafsu jasmania. Oke. Orang yang normal itu umum ya, normal ya, orang-orang yang memiliki dorongan dan nafsu-nafsu. Tetapi nafsu bukan ambisius ya. Ambisius yang harus berlebihan dan menghalalkan segala cara, itu bukan ya. Dorong-dorongan itu artinya motivasi. Motivasi untuk misalnya mendapatkan sesuatu dan lain-lain yang tingkatnya dikatakan masih dalam tahapan yang wajar, tidak mengganggu orang lain maupun diri sendiri gitu ya. Mempunyai pengetahuan diri yang cukup ya, saya bilang hampir sama dengan dia memiliki penilaian diri ataupun pengetahuan diri yang cukup ya mengenai kekurangan kelebihan kemampuan kalian. Kalau memang itu di luar dari batas potensi kalian, ya udah, kenapa harus. Kalau kalian masih berpikir oh ini masih berkemampuan saya, ya udah lakukan ya. Kemudian mempunyai tujuan objek hidup yang adekuat. Maksudnya gini, tujuan hidup kita itu apa sih sebenarnya? Tujuan hidup kita itu apa sih sebenarnya? Kita harus tahu gitu ya. Tujuan kalian hidup apa? Cita-cita kalian itu apa? Apa yang pengen kalian raih di masa depan? Itu perlu harus tahu. Objektif hidup sehingga adekuat untuk mencapai. Karena tujuan itu suatu titik di mana titik yang harus kalian coba untuk capai gitu ya. Ketika kalian tidak mempunyai tujuan, maka ya kalian akan ngawang-ngawang gitu aja gitu ya. Makanya itu kalian harus punya tujuan. Kuliah pun harus punya tujuan. Baik tujuan secara global maupun tujuan yang dipilah-pilah menjadi tujuan kecil-kecil gitu. Misalnya gini, tujuan kecil-kecil artian anggapannya gini, saya mau lulus kuliah, saya mau jadi seorang guru BK gitu ya. Nah, untuk jadi seorang guru BK tujuan berarti saya harus memiliki tujuan, saya harus lulus di BK. Nah, ketika mau jadi guru BK yang baik, lulus di BK dengan nilai yang bagus, maka tujuan saya adalah pada setiap mata kuliah saya harus mendapatkan nilai A misalnya, minimal A minus misalnya, atau B plus misalnya, seperti itu. Nah, itu tujuan gitu. Tujuan yang di breakdown menjadi tujuan kecil-kecil gitu ya, tujuan yang sederhana gitu. Nah, memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman hidup. Oke, gagal itu wajar ya, tetapi bagaimana seseorang itu mampu belajar atau mengevaluasi dari setiap kegagalan yang dialami. Sebagai contoh gini, saya sering menganalogikan sih, kita sekarang itu menikmati yang namanya bola lampu. Padahal sebenarnya Thomas Alva Edison itu untuk menemukan bola lampu itu mengalami beribu-ribu kali kegagalan gitu ya. Hanya satu kali dia mengalami keberhasilan. Tetapi yang jadi poinnya adalah setiap kali mengalami kegagalan dia selalu mencatat di mana gagalnya dan dia selalu mengevaluasi di mana gagalnya. Ketika dia tahu kegagalan dia di mana, maka dia coba untuk memperbaiki. Dia perbaiki lagi. Gagal lagi. Dia lihat gagalnya di mana lagi nih. Gagal di mana. Jadi sampai berapa kali percobaan, sampai beribuan kali percobaan, akhirnya dia menemukan satu kali kesempatan di mana dia ternyata mengalami titik suksesan.
wah lampu saya bisa menyala lebih terang nih, bisa menyala nih, ternyata oh seperti ini ya, dicatat. Setiap pengalaman itu dia catat, sehingga catatan itulah yang menjadi sejarah di mana dia tidak mungkin sejarah yang tahu alurnya seperti apa gitu. Kadang-kadang oh itu berhasil, tapi kita tidak mencatat keberhasilan kita seperti apa. Ketika kita tidak catat, kita tidak record, maka yang terjadi adalah ya kita mengulang lagi dari awal. Ketika kita catat, maka kita tahu, oh kemarin saya berhasil karena saya berusaha bla 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 bla, seperti ini loh jalannya. Itu saya maksud. Kemudian ada kesenjangan untuk memuaskan tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan dari kelompoknya. Jadi kadang-kadang gini, kita sanggup nggak sih gitu lah, memenuhi semacam kayak tuntutan ataupun kebutuhan-kebutuhan dari kelompok orang lain gitu ya, keluarga ataupun orang lain. Nah ini juga termasuk dari kriteria normal gitu ya. Ketika kita memaksakan diri untuk memenuhi tuntutan itu padahal sebenarnya kita tidak memiliki kemampuan, maka itu namanya memaksakan diri. Ketika memaksakan diri berarti itu sudah keluar dari konteks normal, dan itu akan menyebabkan berbagai macam gangguan-gangguan ya, pengaruh-pengaruh yang kira-kira akan menimbulkan kerugian bagi diri kalian gitu ya. Nah, seperti kemudian ada sikap emansipasi yang sehat terhadap kelompoknya dan terhadap kebudayaan. Nah, ini adalah toleransi sebenarnya. Toleransi terhadap orang lain maupun budaya. Kita tidak bisa memaksa sudut pandang kita sendiri gitu ya. Karena hidup itu berinteraksi dengan orang lain. Ada interpersonal, ada intra. Dengan diri kita sendiri, dengan orang lain. Ketika kita memaksakan apa menjadi keinginan kita, berarti kita cenderung egois. Egois artinya kita tidak mampu menerima, mentoleransi pendapat orang lain. Nah, ini juga termasuk dikatakan akan bermasalah. Ketika akan bermasalah mengganggu ke bidang-bidang yang lain, maka akan mengalami hal-hal yang bersifat abnormal. Oke, kemudian ada integrasi dalam kepribadian. Integrasi dalam kepribadian ini seperti ini. Ada yang kepribadian itu banyak ya sebenarnya ya. Kalau di tes kepribadian itu ya ada kepercayaan diri, ada ketelitian, kepemimpinan, itu termasuk bagian dari pribadi seseorang. Gitu. Aspek-aspek itu saling berintegrasi satu sama lain. Ketika seseorang tidak memiliki kepercayaan diri yang baik, maka dia memiliki ternyata kemampuan interpersonal yang juga kurang baik. Nah, ini adalah bentuk dari integrasi, artinya connect nih antara satu aspek dengan aspek yang lain. Sehingga nanti akan memunculkan aspek-aspek itu memunculkan simptom-simptom atau gejala-gejala yang mengarah pada satu gangguan tertentu. Nah, ini dari kriteria pribadi normal. Nah, mungkin kemudian kriteria perilaku abnormal. Yang dikatakan abnormal itu seperti apa sih? Nah, ketika perilaku itu menyimpang dari norma-norma statistik tadi. Menyimpang dari norma-norma statistik, kemudian menyimpang dari norma-norma sosial, gejala maladjustment maksudnya, kemudian tekanan batin, cemas, depresi, sedih, rasa bersalah yang mendalam, nih termasuk yang tadi saya bilang personal distress, kemudian ketidakmatangan. Ketika kita berbicara ketidakmatangan, kadang-kadang itu konotasinya ke arah emosi gitu ya, ketidakmatangan secara emosi, ada juga seperti itu, ketidakmatangan secara kognitif. Nah, aspek-aspek itu belum tentu. Memang semakin bertambah usia seseorang, maka bisa dikatakan seseorang itu bisa lebih matang, tetapi tidak selamanya berkorelasi dengan usia. Ada orang yang lebih muda tapi ternyata emosinya lebih matang gitu, lebih stabil gitu. Artinya kematangan emosi itu tidak hanya dilihat dari usia gitu, tapi dari hal-hal yang lain, banyak faktor yang mempengaruhi. Inilah yang dikatakan bisa perilaku abnormal ketika ya menyimpang dari norma statistik, menyimpang dari norma sosial, gejala maladjustment atau penyesuaian diri yang kurang tepat, kemudian tekanan batin, personal distress, dan juga ketidakmatangan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Oke, dan sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bagi kawan-kawan yang sudah menyimak video saya, silakan ajukan pertanyaan, kita nanti diskusi. Silakan ajukan pertanyaan di grup WA, nanti akan saya jawab ya, nanti akan saya jawab mungkin dalam berupa video juga terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, baik kawan-kawan sekalian, terima kasih atas perhatiannya,
kesempatannya kawan-kawan untuk menonton video ini. Jangan lupa nanti subscribe, ikuti terus di akun YouTube saya karena saya buat playlist. Jadi setiap kali video yang akan saya masukkan terkait dengan mata kuliah ini akan saya bentuk dalam bentuk playlist. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan diskusi lebih lanjut. Sampai di sini. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah kata dan sebagainya.